Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi. Amada arbaban wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Thumma salatullahi ma tarana ma hadin yasuqul aisha fi adhima. Ala nabiyil hadi ajali kulli natikin bidodi. Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi tahiril awahi amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para pengikutnya sampai kita semua, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf punten sebelum kita murojaah ya. Ini murojaah kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum, sebuah kitab yang sangat produktif. Kenapa dikatakan produktif? Karena kitab ini diterbitkan di Leiden, Belanda. Kemudian juga diterbitkan di Jerman. Jadi hampir seluruh Eropa itu menerbitkan Ta'limul Muta'allim. Kalau saya lihat di dalam muqaddimahnya, ini adalah salah satu karya daripada ulama Hanafi yang bernama Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi Az-Zarnuji itu adalah sebuah wilayah yang ada di Turki. Ya, Turki kita tahu adalah bagian daripada Eropa Timur. Kalau kita melirik sejarah, ya, kita akan menemukan sebenarnya ulama yang pertama kali mengarang kitab tentang pendidikan itu adalah Imam Abu Hanifah. Beliau mengarang kitab namanya Al-Alim wal Muta'allim. Kita tahu Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat tahun 150. Jadi ulama yang pertama kali mengarang kitab tentang pendidikan itu adalah Imam Abu Hanifah dengan karyanya adalah Al-Alim wal Muta'allim. Dan yang unik, saya juga baca di, mungkin mohon maaf, ayah bunda bisa lihat yang saya kirim tadi. Ada kayaknya PDF-nya dah. Ada Ta'limul Muta'allim. Jadi kita baca bareng ya. Ustaz Ali, mohon maaf kalau saya bacanya salah, mohon maaf. Ya. Karena jujur nih, kalau saya mau cerita, saya ngaji kitab ini di tahun 90-an. Saya kelas 1 sanawiyah dulu waktu nyantren. Ini salah satu mata pelajaran yang saya aji. Jadi mungkin 30 tahun yang lalu saya ngaji kitab ini. Jadi kalau kemudian ada penjelasan yang berbeda ya mohon maaf. Kita baca bersama, kita sharing bersama. Karena ibaratnya saya bukan seorang yang pantas untuk mengeser ilmu di sini. Ya. Di halaman 8 itu cukup unik. Ya, di halaman 8 itu ada kitab namanya, judulnya Siyasatus Sibyan wa Tadbiruhu. Ini kitabnya unik, Pak. Karya Al-Imam Ahmad bin Ibrahim Al-Jazzar. Itu kitab itu membahas terkait bagaimana pendidikan dikaitkan dengan kedokteran. Ini unik, Pak. Ya. Kitab ini disusun di abad ke-4 Hijriah, yang pembahasan pertamanya unik. Sebelum kita bahas terkait dengan tema ya, saya sekedar supaya kita nyambung dari awal. Di pembahasan pertama, di situ dibahas terkait dengan bagaimana cara mendidik anak supaya anak itu sehat. Itu udah ada, Pak. Kemudian wa tadbiruhu indal wiladah ma'syurutil murdiah. Kemudian juga dibahas terkait dengan bagaimana bahasanya? Tuntunan ketika seorang ibu mau melahirkan. Juga terkait bagaimana proses menyusuinya. Bahkan kemudian di sini mengatakan wa turqu taksinihi, bagaimana supaya ASI itu menjadi ASI yang mohon maaf produktif, bagus.
terkait dengan bagaimana penyakit-penyakit yang diderita oleh anak itu. Ya, dan bagaimana kemudian proses penyembuhannya. Jadi ini pendidikan dikaitkan dengan kesehatan anak. Dan masih banyak, Pak. Karena dari abad kedua kemudian Imam Al-Jarnuji itu kan lahir di abad ke-6. Ya, beliau hidup semasa dengan Imam Ibn Rusdi. Ya, Ibn Rusdi kan agak jauh. Beliau lahir di tahun 500 ya, 526 masalah. Setelah era Al-Ghazali. Dan beliau kedua-duanya tidak pernah bertemu ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi bagian murojaah Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, terkait bagaimana kemudian para ulama begitu concern menyusun kitab-kitab terkait dengan pendidikan. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga banyak sekali pembahasan yang, mohon maaf, ini sebenarnya tema hari itu yang bahas harusnya Ustaz Ali. Karena yang dibahas adalah bagaimana kewajiban kita menghormati seorang guru, seorang ahli ilmu, bahkan kemudian menghormati ilmu. Sampai nanti dibahas bagaimana cara kita bawa kitab itu yang benar bagaimana. Kita tidak boleh contoh membawa kitab di bawah pusar. Apalagi yang membawanya di teng-teng gitu. Ada itu bahasanya. Bagaimana kitab yang baik itu, kitab itu harus kotak. Supaya apa? Itu Imam Abu Hanifah begitu. Ya. Jadi kita di sini punten murojaah bareng. Jadi nanti silakan kalau nanti ada penyampaian yang mungkin saya kurang pas, kita bisa diskusi dengan tidak ada tujuan yang mencela atau merendahkan ya, satu sama lain. Kita buka langsung di halaman 56 ya Bu, jamaah sekalian. Di halaman 55. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Pasal membahas terkait dengan memuliakan ilmu dan memuliakan ahlinya. Ahli ilmu itu ada berarti ya orang yang memang berilmu. Apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang kiai, apakah dia seorang doktor, atau mungkin profesor, atau mungkin apapun. Ya siapapun, maka Al-Imam Al-Jarnuji memulai ungkapannya dengan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustad wa tawqirihi. Ini catatan bagi kita sebagai seorang orang tua atau siapapun bahwa kita, anak-anak kita itu tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kecuali ketika kemudian kita mau mengagungkan, kita menghormati ilmu kita. Maka ya kita akan bisa melihat nanti di dalamnya tidak boleh kita contoh meletakkan kitab kemudian di atasnya taruh kopi atau mungkin tempat tinta. Itu ada nanti kita bahas. Bagaimana kemudian di kitab ini terkait dengan ilmu, kita tidak boleh kemudian meletakkan kitab tafsir Quran ya terus di atasnya ada kitab lain, contoh fikih. Jadi ada tahapan-tahapan, Pak. Jadi kalau kita punya katakanlah pula lemari kitab isinya 5 tahap, berarti yang paling tinggi itu adalah Quran, baru kemudian tafsir, baru kemudian hadis, baru kemudian fikih. Kita nggak boleh digabung itu, Pak. Kalau dalam kitab ini sengaja saya ambil kitab yang memang ini tahqiq ya. Artinya kitab-kitab yang memang sudah ada komentarnya. Kenapa? Karena saya kemarin coba cek di Maktabah Samilah banyak yang salah gitu. Mungkin salah ketik ya. Jadi di sini kita sengaja sudah ada tahqiqnya supaya apa? Karena ketika ada kesalahan contoh Yazid ditulis Zaid, itu ada nanti. Ya. Zarnuji dibaca Zaronji dan seterusnya. Kembali ke masalah ayah bunda yang dirahmati Allah. Kemudian qila itu dikatakan ma wasala man wasala illa bil hurmah. Ya.
ma wasala man wasala illa bil hurmah. Jadi seseorang tidak akan mencapai apa yang dia tuju kecuali kemudian dia mau kemudian memuliakan ahlinya. Wa masaqata man saqata illa bitarkil hurmah. Jadi orang akan tergelincir, akan mengalami kesalahan ketika kemudian dia tidak memuliakan ilmu atau memuliakan ahli ilmi. Bahkan dinyatakan waqila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Memuliakan itu, ya ayah bunda sekalian, itu bisa jadi lebih baik daripada taat. Ya. Kenapa? Di sini dinyatakan ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Bukankah kita bisa melihat bisa jadi orang itu dia walaupun maksiat tidak menjadi kafir. Walaupun memang contoh ada sebagian pendapat yang berbeda, contoh terkait dengan tarikus shalah. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kan jelas kafir. Karena dalilnya al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Tapi di jumhur mengatakan bahwa yang disebut klaim kafir itu ketika meninggalkan sholat dengan ada unsur jahid. Allah sholat nggak sholat sama aja. Saya tetap hidup ini kebelangsak. Itu baru kafir. Ya. Wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah, bisa jadi kita menjadi kufur karena mungkin kita tidak memuliakan Nabi. Jadi nanti ayah bunda sekalian kita akan bisa membayangkan kita sama guru aja harus begitu harus mengagungkan, apalagi kita kepada seorang Nabi. Makanya kalau kita tilik pada sejarah bagaimana perang Tabuk, saya sengaja agak jauh, tahun ke-9 Hijriah ya. Bagaimana Nabi itu tidak pernah kemudian langsung menyebut wahai kaum muslimin bantu, ayo segera kumpulkan harta supaya perang, itu nggak pernah di peperangan lain. Maka kemudian seketika para sahabat seolah-olah disusuk jarum, itu tersengat semua. Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasulullah, saya infakkan semua harta saya. Datang lagi Sayyidina Umar, wahai Rasul, saya infakkan separuh dari harta saya. Datang lagi Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, saya infakkan 900 unta. Saya infakkan juga ditambah dengan 100 ekor kuda. Saya tambah lagi dengan 100 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Kalau harga emas sekarang itu 1 juta, itu berarti kan sekitar 4,25 M. Itu baru uangnya. Datang lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya infakkan untuk perang Tabuk itu 200 uqiyah. 1 uqiyah itu sama dengan 31 gram. Ya, itu beda. Kalau kita melihat dalam konteks dirham sekarang, 1 dirham Uni Emirat Arab itu sekitar 38.000. 1 dirham. Ya. Sedangkan itu adalah dinar, Pak. Ya. Jadi 200 rupiah tinggal kaliin aja. 31 gram emas dikali dengan 200. Ya berarti hampir sekitar 6,2 M. Jadi artinya kalau kemudian sekarang kita dituntut untuk membela atau mungkin membantu teman-teman kita di Palestina, hanya mungkin 100.000, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dulu di zaman Rasul orang begitu berlomba-lomba. Bahkan nanti ada yang kemudian disebut dengan al-muqata'ah at-tijariyah, boikot perdagangan. Atau kemudian sekarang dikenal dengan al-muqata'ah al-iqtisadiyah, boikot ekonomi, itu sudah ada, Pak. Di zaman Rasul sudah ada. Ya. Bagaimana kemudian kaum muslimin diboikot selama 3 tahun ya, 7 sampai 10 kenabian. Dan kemudian baru balasan itu, kemudian Nabi Muhammad membalas dengan mencegat para pendatang dari Quraisy yang ingin melakukan perdagangan. Dan yang uniknya nanti salah satu mantunya sendiri kemudian ketangkap. Abul As bin Rabi itu kan tertangkap sebelum beliau masuk Islam. Jadi ini yang nanti akan kita bisa bandingkan
Ketika kemudian kita mengagungkan seorang guru, memuliakan seorang guru aja harus begitu, apalagi kita kepada seorang nabi. Kemudian masuk paragraf 3, wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim. Sebagian tanda kita mengagungkan ilmu berarti kita memuliakan yang ngajar ilmu. Makanya hati-hati ya Pak jamaah sekalian. Akar katakan alima. Alima itu kan berarti mengetahui. Kalau allama berarti memberikan ilmu, berarti mengajar. Kalau ta'allama berarti mengajar. Maka nanti isim fa'ilnya beda tuh. Kalau alima isim fa'ilnya alimun, kalau ta'allama berarti muta'allimun. Ya, kalau allama berarti muallimun. Ya, ini makanya bahasa Arab itu perlu guru. Ya. Sayyidina Ali sampai beliau mengatakan radhiyallahu anhu ana abduman. Ana abduman allamani harfan wahidan. Saya pantas menjadi seorang hamba bagi dia yang kemudian bagi beliau yang kemudian mengajari saya walaupun satu huruf. Insya Allah kalau mau silakan jual, wa insya istaraqqa. Kalaulah kemudian mau ya silakan kemudian saya jadikan budak. Wa insya ataqqa andai kata mau ya silakan kemudian memerdekakan. Kemudian waqad unsitu, saya terlalu cepat nggak sih? Mohon maaf. Kalau terlalu cepat mohon maaf ya. Waqad unsitu fi dzalika. Kemudian Imam Syekh Burhanuddin Al-Jarnuji kemudian membacakan syair. Jadi ayah bunda sekalian, membaca syair itu ada ilmunya. Ada namanya ilmu arud. Ilmu arud itu ada ilmu yang dikarang oleh Imam Khalil, salah satu pakar dalam bidang ilmu nahwu dan sharaf. Ini baharnya bahar tawil ya. Bahar tawil itu wazannya apa ya? Ketukannya itu biasa pakainya, ini mohon maaf bukan ngajari, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi. Jadi gitu. Makanya kalau orang yang walaupun bisa baca syair bisa, kalau nggak tahu ilmunya nggak enak. Jadi kalau ini baharnya bahar tawil. Ya, saya dulu belajar kelas 3 sanawi yang salah bakar ini. Ya. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa ujabahu khiddan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfi waqidin alfu dirham. Itu bisa. Karena bahar itu yang paling enak rojaz, Pak. Rojaz itu jamaah sekalian, rojaz itu bakar yang sempurna, mau di lagu apapun enak. Jadi kalau kita contoh ngapal Alfiyah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabil Mustafa dan seterusnya bisa. Mau di lagu apa juga karena bakar rojaz. Jadi kalau bakarnya bakar tawil nggak enak kalau di ragam lain. Gitu. Nah, di sini ayah bunda yang dirahmati Allah, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim. Saya punya pendapat, saya punya dugaan kuat, saya punya keyakinan. Karena ro'a itu maknanya bukan sekedar melihat. Saya punya keyakinan bahwa hak yang paling agung itu adalah hak seorang guru. Bahkan wa'aujabahu khiddan ala kulli muslimin, dan ini adalah hal yang wajib yang harus dijaga sebagai seorang muslim. Ya. Makanya bagaimana contoh di dalam kitab ini yang dibahas, bagaimana Imam Syafi'i itu ketika berada di hadapan gurunya Imam Malik, beliau buka kitab aja nggak mau, Pak, nggak mau sampai suaranya terdengar. Beliau baca pas disuruh membaca kitab Muwatta, karena Muwatta itu salah satu karya Imam Malik yang Imam Syafi'i usia 11 tahun sudah hafal. Ketika berada di depan gurunya, beliau nggak mau buka kitab dengan suara keras. Bahkan Imam Rabi, muridnya Imam Syafi'i,
itu beliau sampai ketika berhadapan dengan Imam Syafi'i, minum aja nggak mau. Ketika Imam Syafi'i sedang melihat beliau tunda dulu minumnya. Baru ketika Imam Syafi'i berpaling dari beliau, baru kemudian beliau minum. Makanya punten, prinsip yang harus kita ambil adalah atarku la ya'ni tahrim. Di sini hal yang mungkin belum pernah dilakukan oleh Rasul, jangan kita ponis haram. Kan Rasul nggak pernah tuh melakukan ini. Jadi prinsip kita kalau ngaji kitab ini adalah atarku la ya'ni tahrim. Hal yang belum pernah dilakukan Rasul, jangan ponis kita menjadi haram. Kenapa? Karena banyak nanti cerita-cerita yang mungkin berbeda. Ada sampai di kitab ini nanti diceritakan bagaimana dia karena menghormati anaknya seorang guru lagi belajar, dia tetap berdiri. Nanti dibahas itu salah satunya. Maka kemudian laqad haqqa ayyuhda karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Jadi artinya pantas ketika kepada seorang guru yang kemudian mengajar kita satu huruf pun, kemudian kita kasih hadiah. Kasihnya hadiah ya jamaah sekalian, ayah bunda sekalian. Jadi jangan punten ke guru ngomongnya ini sedekah saya. Mohon maaf. Karena sedekah itu kepada fakir miskin. Jadi kalau ke guru nggak usah, jangan bilang ini adalah sedekah saya. Bilang aja, Ustaz ini hadiah dari saya, mohon diterima. Karena kalau bahasanya sedekah itu fakir miskin. Maka di sini sungguh amatlah pantas ketika kemudian kita ya karomatan karena memuliakan seorang guru yang mengajari satu huruf, itu kemudian kita hadiahi dengan 1000 dirham. Tadi 1 dirham itu kan kalau sekarang itu sekitar 38.000 kali 1000. Nah, berarti ketika sekitar berapa? Sekitar 38 juta. Ya, itu sampai segitunya. Maka lanjut di halaman 56. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma yahtaju, ada juga yang memakai mimma tahtaju, ada juga yang memakai mimma tahtaju. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan pusing kalau di sini kenapa di sini ada jim, kenapa di sini ada dal, kenapa di sini ada yang hamzah. Itu harus balik ke awal. Jadi jim itu berarti ada di cetakan Ta'limul Ta'lim keberapa. Dal itu berarti ada di kitab apa? Itu ada di pengantar. Makanya kita harus baca ini dari awal. Karena kalau kitab aslinya ini Pak, nih kitab Ta'lim itu kecil. Kalau yang pakai kitab kuning itu kecil, yang belum ada tahqiq, cuman 48 halaman. Tapi karena ini sudah tahqiq, ya lumayan 168 halaman. Karena sudah ada tahqiqnya. Kalau ada hadis dhaif dijelaskan ini hadisnya dhaif. Kalau ada, itu sudah ada keterangannya di kitab ini. Maka kemudian fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma yahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Jadi orang yang pernah mengajari kita satu ilmu saja, maka ya tentang urusan agama yang akidah, ya fikih, hal-hal yang terkait dengan keagamaan itu, maka itu adalah anggap sebagai orang tua. Makanya ini walaupun bukan hadis ya, ada sebuah ungkapan bisa dilihat dalam kitab Minhajus Sami karya Jamil Smith itu. Ada ungkapan aba'uka thalatha, orang tuamu itu ada 3. Yang pertama adalah man waladaka, orang yang menyebabkan engkau lahir. Kemudian man zawwajaka, orang yang menikahkanmu berarti mertua. Kemudian man 'allamaka, itu termasuk orang tua. Tapi ini bukan hadis. Wa kana ustaduna, kemudian lanjut, wa kana ustaduna Asy-Syaikh Imam Sadiduddin As-Sayrazi. Imam Sadiduddin As-Sayrazi beliau mengatakan, qala masyayikhuna, guru-guru kami pernah mengatakan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin keturunannya
anaknya menjadi orang yang alim, yang bagi ayyura'il ghuraba minal fuqaha. Hendaknya dia mau mementingkan atau capek-capek menemui mereka. Jadi kalau mungkin ada ulama besar dari Saudi datang ke Indonesia, ada ulama mungkin karena beda-beda kita kan, mungkin ada ulama besar dari Yaman, ada ulama besar dari Palestina, ada ulama besar dari Al-Azhar Mesir dan seterusnya. Maka hendaknya kita temuin beliau. Kalau bisa sambung sanadnya. Maka contoh saya pernah ngaji contoh kitab Sofatul Tafasir karya Imam Muhammad Ali As-Sobuni. Alhamdulillah saya ketemu langsung, nyambung sanad. Ya, karena mungkin kita biasa baca Sofatul Tafasir, baca kitabnya, tapi orangnya belum. Dia belum tahu. Ini yang harus kita pentingkan. Ya, kita mau ketemu dengan orang-orang besar, kemudian kita sambung keilmuannya. Karena jangan sampai kemudian kita menjadi seorang alim tapi nggak punya guru. Yang mungkin gurunya Mbak Google. Walaupun nggak salah. Ya, tetapi guru secara fisik itu penting. Makanya nggak kaget kalau kemudian Al-Imam Al-Bukhari beliau orang alim karena gurunya ribuan. Lebih dari 1.500 beliau guru. Ya. Imam Syafi'i juga karena gurunya banyak dan gurunya orang-orang besar. Maka orang alim itu adalah orang yang mau mendengar juga mau ngomong. Bagaimana contoh Imam Abu Hanifah mau datang ke majelisnya Imam Malik. Padahal kita tahu Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat cerdas. Bagaimana Imam Syafi'i kemudian mau mengaji kepada Imam Malik. Dan seterusnya. Ya. Jadi ini penting ketika kemudian ada tokoh besar, kemudian kita datang. Ya, menemui beliau. Minta keilmuan sanadnya. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak sampai mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kata tidak ada sanad, orang akan ngomong sembarangan. Kata saya begini. Maka itulah pentingnya sanad. Sanad keilmuan itu penting. Karena itu adalah sebagai penguat kita. Ya. Kemudian wa yukrimahum, kita muliakan mereka, tokoh-tokoh agama yang kemudian datang, siapapun, para ulama besar yang kemudian datang, ya kita temui. Kemudian wa yu'addimahum. Ya. Kemudian kita muliakan wa yu'tiyahum syai'an, andai kata mungkin kita punya rezeki, beri beliau. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhu aliman. Andai kata mungkin anak kita nggak kesampaian alim, maka insya Allah cucu-cucu kita akan alim. Ini kan motivasi. Ya, makanya Al-Imam Al-Ghazali itu kan kenapa beliau orang alim? Karena bapaknya begitu. Beliau datang ya kepada orang-orang alim, wahai syekh, wahai imam, doakan supaya anak-anak saya menjadi orang alim. Itu selalu begitu. Ya, nyambungnya kita dengan guru itu bukan hanya sekedar fisik. Kita juga mendoakan beliau. Ya, mendoakan kesehatannya. Mendoakan ya Allah mudah-mudahan aib guru-guru kita itu jangan sampai kebuka. Dan andai kata mungkin kebuka pun jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang berubah tidak hormat. Contoh. Saya termasuk pengagum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ahli hadis, profesor dalam bidang hadis. Kemudian ketika beliau wafat, Imam Abdurrahman As-Sudais itu kan nggak mau nyolatin, karena beda pandangan. Jadi jangan gara-gara begitu kemudian kita benci sama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Karena sekarang banyak orang yang ketika mohon maaf aib gurunya ketahuan, ya cuman begitu. Akhirnya nggak hormat. Ini bahaya. Ya, padahal kan siapa yang kemudian tidak punya aib? Makanya andai kata mungkin kita punya, oh beliau kekurangannya ini, ya nggak usah kemudian disebarkan. Ya, makanya ini penting bagi kita. Ya, doakan kemudian guru-guru kita supaya kemudian tetap istiqomah, tetap sehat. Ya Allah tutup aib mereka, karena khawatir kemudian orang awam kalau sudah tahu aibnya nggak jadi hormat. Ya. Makanya di sini dinyatakan
Ya, fa in lam yakun ibnuhu aliman yakun hafidhu aliman. Andai kata mungkin anak-anak kita, karena mungkin kita memuliakan orang yang berilmu, belum juga alim. Mudah-mudahan keturunan selanjutnya, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Kemudian lanjut di paragraf berikutnya. Sampai jam berapa, San? Mohon maaf, sampai jam berapa? Nah, 11 salam. Mohon koreksi ya, Bapak jamaah ayah bunda sekalian, mohon dikoreksi. Wa min tauqiril muallim, tanda kita atau sebagian tanda kita mengagungkan atau memuliakan guru adalah alla yamshi amamahu. Jangan berani-berani kita berjalan di depannya. Itu kita harus ajarkan ke anak-anak kita. Wala yajlisa makanahu, jangan berani-berani anak kita duduk di tempat duduknya ustaz. Itu sampai begitu. Wala yabtadi al-kalama indahu illa bi'inni. Jangan mulai pembicaraan sebelum gurunya mempersilahkan. Ya. Wala yukhtirul kalam indah. Kita jangan banyak ngomong, lebih banyak daripada guru kita. Ya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Kalau mungkin guru kita sedang bete, sedang boring, kita jangan dulu temuin. Biarkan beliau ya hilang dulu kebeteannya. Makanya jangan salahkan Rasul ketika Abu Sufyan dengan istrinya datang untuk minta maaf. Kenapa? Karena dialah yang kemudian menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Itu kan Rasul nggak langsung memaafkan. Datang lagi. Baru kemudian beberapa kali baru beliau maafkan. Artinya ketika mungkin guru kita sedang sibuk, apakah mungkin sedang nelpon, kemudian mungkin sedang ngobrol dengan yang lain, kita sebagai murid itu harus tunggu dulu sampai beliau selesai urusannya. Ya. Jadi wala yas'alu syai'an inda malalatihi, jangan kita bertanya atau meminta bantuan. Yas'al itu kan bisa bertanya, bisa meminta bantuan ketika guru kita sedang boring. Ya, sedang bosan. Karena manusiawi kalau kemudian ustadz itu bosan. Kemudian wa yura'iyal waqta. Kita harus tahu waktu guru kita itu luangnya kapan. Saya makanya dulu ketika saya S2, pembimbingnya itu Prof. Didin Hafidzuddin 2005, 2006. Saya biasa WA beliau itu, SMS beliau, karena dulu belum ada WA. SMS beliau itu jam 2 malam, Pak. Assalamualaikum Kiai, mohon maaf mengganggu bla bla bla. Karena saya yakin kalau Kiai jam segitu pasti bangun. Alhamdulillah langsung dijawab, besok temuin saya. Jadi saya kalau pengen ketemu sama orang-orang alim, saya biasa malam, Pak. Sekalian tahajud, sekalian WA. Ya. Itu penting. Ya, bisa ketemu kapan. Kalau bisa jangan kita tawar, kita ikuti kemauan beliau. Ya, kecuali kemudian wala yadhuqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Ini ada riwayat ketika Al-Imam Ibnu Abbas ingin berguru kepada Ubay bin Ka'ab. Jangan salah baca ya, kadang Ubay dibaca Abi bin Ka'ab gitu kan, padahal tulisannya sama. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu ingin beliau belajar. Kalau pintunya terbuka, maka beliau ketuk pintu. Tapi ketika kemudian pintu itu tertutup, maka beliau akan sabar menunggu di depan pintu. Jadi ini etika. Kecuali mungkin guru kita sudah mengatakan nanti ketok aja pintunya, atau mungkin telepon saya saja. Itu baru silakan, karena sudah ada izin. Jadi baliyas biro'ala hatta yakhruja. Kita harus bersabar menunggu guru kita sampai kemudian guru itu keluar dari rumahnya. Maka
Kesimpulannya adalah falhasilu annahu yatlubu ridhahu. Kita sebagai seorang murid, maka kita harus cari ridho beliau. Wa yajtanibu sukhtahu, dan kita harus jauhi hal-hal yang kemudian menyebabkan guru kita marah. Apakah mungkin karena nggak nurut? Makanya punten, sebenarnya yang bahas harusnya bukan wali santri. Jadi yang bahas harusnya ustadznya ini. Jadi punten sedali. Makanya ketika Ustaz Agus WA saya bilang yang lain aja, karena ini berat sih. Akhirnya saya jawab dengan stiker berat gitu. Kenapa? Karena mohon maaf, jelasin mah gampang Pak, baca kitab tuh gampang Pak. Tapi kita kemudian aplikasi itu yang repot. Ya baca kitab mah gampang Pak. Gitu loh. Tapi kemudian kepada tataran implementasi itu yang kemudian berat. Ya. Karena saya sendiri contoh, ini contoh yang mahasiswa. Saya ngajar di ekonomi contoh di FEB. Cuek-cuek Pak. Tapi ketika kemudian saya datang ke fakultas kedokteran, fakultas ilmu kesehatan, Masya Allah iya sopan banget. Ada dosen langsung nunduk beli diri dulu. Itu calon dokter. Beda dengan calon direktur bank, beda Pak. Ada dosennya lewat aja. Ya, di Windows sampai 8 lantai. Ya udah dosennya ngalah aja. Kenapa? Karena liftnya udah penuh sama mahasiswa. Itu kan beda Pak. Beda dengan contoh saya kemarin beberapa kali masuk ke fakultas kedokteran. Itu ketika dia ada dosen masuk, mahasiswa langsung mohon silakan. Ini kan beda Pak. Artinya ini kan karena pembiasaan. Ya, makanya dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya Abdullah Nasir Ulwan itu sampai mengatakan bahwa ya at-tarbiyah bil adah itu penting. Ya, pendidikan melalui pembiasaan itu penting. Ya, selain bil mulahadhah, yang paling berat adalah at-tarbiyah bil qudwah. Ya, tarbiyah bil qudwah, at-tarbiyah bil mulahadhah, at-tarbiyah bil mau'idhah itu kan penting. Kemudian wa yamtathilu amrahu min ghairi ma'siyatillah ta'ala. Seorang murid itu dia harus melaksanakan perintah gurunya kecuali hal yang maksiat. Karena hadis mengatakan la ta'ata li maksiatil khaliq. Jadi kita tidak boleh taat walaupun kepada suami kalau itu adalah kemudian menentang syariat, ya maka kita tidak boleh kemudian nurut. Ya, tidak boleh mengikuti. Ya. La ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan, tidak ada kewajiban taat kalau itu kemudian taat berupa maksiat kepada sang khaliq. Maka ini redaksi Inna Asyarron, ini hadis ya. Inna asyarron nasi mayyudhibu dinahu lidunya ghairihi wa bi'masatil khaliq. Sebenarnya di kitab ini enggak ada. Di kitab ini enggak ada. Jadi ini adalah tambahan. Ya. Jadi Rasul bersabda seburuk-buruknya orang adalah orang yang kemudian menghilangkan agamanya karena mengincar dunia orang lain. Atau mungkin dalam versi lain, orang yang paling buruk itu adalah orang yang bekerja sampai kemudian meninggalkan sholat. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqih Aulawiyah itu mengatakan dosa kalau kita meninggalkan fardu ain karena fardu kifayah. Dosa kalau kita kemudian meninggalkan fardu kifayah karena sunnah muakkad. Kita sibuk kemudian mengurusi tetangga kita yang meninggal, tapi kita sendiri nggak sholat duhur. Dosa itu. Kita sibuk sholat duha di masjid, sementara kita tidak mau membantu tetangga kita yang wafat meninggal. Itu dosa. Makanya ini juga penting. Fikih aulawiyah itu fikih prioritas penting. Al-aham tumal muhim. Yang penting dulu, yang urgent dulu, baru kemudian yang di bawahnya.
Ya, al-aham tsummal muhim. Yang terpenting dulu baru yang penting. Kemudian ini yang tadi saya bahas di awal. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi. Tanda, sebagian tanda, min itu faedahnya litabdid ya, ayah bunda sekalian. Sebagian tanda kita memuliakan guru-guru kita adalah kita juga memuliakan anak-anaknya, anak-anak mereka. Wa man yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang terkait dengan guru kita. Bahkan di sini makanya saya katakan kita harus punya pemahaman at-tarku layani tahrim. Hal yang mungkin belum pernah dilakukan Rasul, jangan dulu vonis haram. Ini karena contoh ketaatan kepada seorang guru. Makanya wakana Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, Imam Burhanuddin pengarang kitab Hidayah, itu beliau mengatakan yahki an-nawaqidan min kibari a'immatil Bukhara kana yajlisu majlisad darsi. Suatu ketika ada seorang senior lah, guru senior lah. Kibaru a'immah itu berarti ulama senior Bukhara, dia sedang berada di majelis ilmu. Lagi beginilah contohnya. Ketika gurunya sedang mengajar, dia berdiri. Kadang berdiri, kadang duduk lagi. Tuh, wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan. Ya. Kemudian wa kana yaqumu, dia terkadang dia berdiri. Fasalu anhu, kemudian jamaah yang lain mengatakan, "Bapak, kenapa Bapak diri lagi?" Diri lagi. Maka jawaban orang ini yang ditanya itu, inna bana ustadi yal'abu ma'asibyan fi sikkah. Itu anaknya guru saya sedang bermain. Sikkah itu ya gang lah, jalan kecil. Ada juga maknanya lorong yang berada di samping masjid. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid fa idan fujayya ra'aituhu aqumu lahu ta'diban ustad. Itu saking mulianya sama guru, ketika dia melihat anaknya guru, dia langsung berdiri. Walaupun kalau saya lihat dalam kitab Maktabah Syamilah, itu kemudian pendapat ini dikritik. Ada seorang tahqiq, ya, beliau alumni Al-Azhar, S3-nya Jerman itu. Saya lupa namanya, Ustadz Dr. Kubab siapa ya? Kuban siapa itu? Beliau mengkritik ini terlalu berlebihan. Jadi ada komentar beliau yang kemudian ini sebenarnya tidak berlebihan. Jadi nggak patut kalau kemudian itu diberikan kepada seorang guru. Tapi memang kalau dalam kitab ini dinyatakan karena mungkin dianggap patut, maka kemudian dimasukkan. Kemudian wal qadil Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Jadi memang kalau baca isim itu lebih sulit daripada fi'il. Tulisan Maryam bisa jadi dibaca Marim. Tulisan Ubay bisa jadi Abi. Okay. Tulisan Zarnuji ada yang membaca Jaronji. Tulisan Asarhosi ada yang membaca Sarhosi. Tulisan Al-Jilani ada yang baca Jailani. Tulisan Zulaikha ada yang baca Zalikha. Jadi ada yang ditasghirkan, kayak Abdul menjadi Ubaid, itu kan tasghir. Jadi memang kalau kita baca isim kata benda itu kadang-kadang sulit. Ini dibaca apa? Karena memang tidak ada wazan. Kalau fi'il jelas wazannya. Yang sulasi ini, yang rubai begini, yang mazid begini, yang mujarrad begini sudah ada. Maka beliau mengatakan Imam Fakhruddin Arsabandi, karena Ra'isul A'immah, beliau adalah pemimpin atau seniornya ulama fi Marwah. Ini ada cerita. Jadi ada seorang murid yang sukses bisa menjadi seorang raja. Wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Jadi ada seorang
seorang raja yang kemudian ketika beliau didatangi seorang guru, beliau muliakan gurunya. Ya, kemudian sultan itu mengatakan, tapi sultannya bukan presiden ini ya, bukan di Indonesia, tapi ya di masa itu. Wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansib. Jadi beliau mengatakan innama wajadtu hadzal mansib bi khidmatil ustad. Saya begini, saya mencapai sukses bisa menjadi seorang raja itu karena saya melayani guru saya. Makanya kalau di pesantren-pesantren salaf itu banyak orang-orang yang sukses karena hidmah kepada guru. Di pesantren dia menjadi tukang cuci, tapi pulang menjadi ulama besar. Tapi banyak orang yang kemudian, mohon maaf, dia menjadi orang yang nyantren, semua dicukupi, dia menjadi orang biasa. Ya, maka beliau mengatakan fa inni kuntu akhdumu ustadil qadil Imam Abu Zaid. Ada yang baca Abi Yazid Ad-Dabusi. Jadi kalau Ad-Dabusi Ad-Dabasi itu sama-sama Hanafi. Ya, Ad-Dabasi itu kan pengarang pertama kitab Qawaidul Fiqhiyah. Ad-Dabasi. Wa kuntu akhdumu ta'ama wa la akul minhu syai'an. Artinya sultan itu mengatakan saya bisa jadi seorang raja begini karena dulu saya layani guru saya masak makanannya, wala aqulu minhu syai'an. Saya nggak pernah makan sedikit pun dari makanannya guru saya. Itu sampai begitu. Ya. Makanya kesuksesan kita itu bisa jadi karena doa orang tua, bisa juga karena kita hidmah kepada seorang guru. Ini banyak banget sekali. Dalam 7 ini. Silakan kalau mau nanya dulu atau mau lanjut. Jadi sengaja saya ngajinya sorogan aja ya Pak. Karena mau saya tampilin nggak ada apa fokus. Ya udahlah. Untungnya saya semalam kopi dulu sih. Khawatir padahal laptop sudah saya bawa. Saya kopi sengaja. Silakan ayah bunda kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada ya kita lanjut sesuai jadwal ya. Atau mungkin ada bacaan yang kurang pas, monggo. Ya kita diskusi untuk mencari kebenaran bersama ya, bukan pembenaran pribadi. Karena ya maklum, ya saya mungkin 30 tahun yang lalu ngaji kitab ini, jadi kalaulah mungkin ingatan saya agak berbeda, ya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan, 15 menit lagi. Kalau tidak ada kita lanjut. Karena kaidahnya as-sukut yadullu ala na'am. Diam itu berarti ya itu berarti paham. Itu selesai. Saya kalau ngajar S3, ngajar S2 itu kalau mereka diem ya sudah, selesai ya. Iya, saya kalau hari ini saya ngajar S2, S3 itu ya sudah, kalau mereka diem taslim ya sudah. Mau apa lagi? Ya, kita lanjut. Wa Syekhul Imam Al-Ajallu, Syekhul A'immatul Halwani, Imam Halwani. Nama aslinya adalah Imam Samsul A'immah Abdul Aziz bin Ahmad bin Nasr bin Salih Al-Halwani, seorang ulama besar dalam madzhab Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, qad kana yakhruju min Bukhara wa yaskunu min fi ba'dil qura ayaman bihatitatin waqa'at lahu. Jadi suatu ketika beliau keluar dari kota Bukhara yang berada di Uzbekistan. Kemudian beliau memilih tinggal beberapa hari di sebuah perkampungan karena ada peristiwa bihadisatin waqa'at lahu, karena ada hal yang mencegah beliau tidak bisa lanjut. Maka waqad zaratu talamidatuhu ghairu Syekh Imam Al-Qadhi Abi Bakr Az-Zarnaji. Beliau kemudian murid-muridnya datang semua itu. Kecuali satu murid ulama besar yang namanya
Abi Bakar Al-Jarnaji. Al-Jarnaji. Maka ketika Imam Halwani itu ketemu dengan Imam Jarnaji, faqala lahu khina laqiyahu limadha lam tazurni. Ini nggak enak nih, yang namanya ketika seorang murid ditegur sama gurunya, ente kenapa kemarin nggak nemuin saya? Ya kalau bahasa Betawinya gitu. Maka kemudian Imam Zarnaji mengatakan faqala kuntu masghulan bi khidmatil walidah. Tuan guru, mohon maaf saya tidak bisa datang menemui engkau karena saya sibuk mengurusi orang tua, ibu. Walidah itu ibu. Saya sibuk mengurusi ibu, kemudian saya tidak bisa hadir menemui engkau. Maka jawabannya apa? Guru itu mengatakan, qala turzaqul umra wa la turzaqud dars. Jadi engkau Allah berikan rezeki umur panjang, tapi engkau tidak diberi rezeki oleh Allah bagaimana lezatnya belajar. Maka jangan salahkan Imam An-Nawawi, beliau sampai meninggalnya dalam kondisi bujangan, dalam kondisi jomblo. Kenapa? Karena beliau adalah ulama yang memang produktif, ulama yang begitu mencintai ilmu. Ya, walaupun ya kalau kita lihat dalam prinsip itu kan kullu syai'in haqqun, setiap sesuatu ada hak. Hak istri, hak suami, hak anak itu ada semua. Makanya hak kita, contoh lagi kayak apa, sibuknya kerja juga, kalau sudah ada azan ya jawab. Sampai begitu. Ya. Wa kana kadzalika, dan ternyata benar ketika gurunya mengatakan begitu. Jadi engkau adalah orang yang umurnya mungkin panjang, tapi engkau tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya ilmu ketika belajar. Makanya kita dalam belajar itu ada yang disebut dengan intuisif. Kalau dalam bahasa tasawuf itu intuisif, pengalaman pribadi itu beda-beda. Ada orang yang belajarnya susah banget, ada orang yang belajarnya gampang banget. Ya. Saya dulu contoh ketika nyantren itu ada santri yang ngapal sebulan satu nadom nggak hafal-hafal. Kawak dalabai wadalu sadai wadalai labai labai. Saya cepat ngajar ngapal di Alfiyah. Dia ngapal wadulalin wakilalin wala babi wala kajusasin wala kaksus abi, itu kan nadom 980 sekian. Setengah bulan ngapal itu. Ya makanya itulah anak itu kelebihan masing-masing. Ya. Makanya kita mungkin ngalami yang namanya belajar itu mudah banget. Nah, lanjut. Di sini wa kana dzalika fa innahu kana yaskunu fi akhtari awqati fil qura wa lam yantadim lahu dars. Jadi ternyata ucapan gurunya benar. Beliau memang tinggal di situ tapi mohon maaf, beliau jarang ngajar. Waktu beliau ngajinya sedikit. Ya, makanya disinilah pentingnya kita ke orang tua juga wajib, ke mertua juga wajib, ke guru juga kewajiban. Ya, karena jangan sampai kemudian mohon maaf di zaman milenial banyak kemudian orang-orang yang ketika kemudian sudah punya anak, sudah punya istri, kemudian merasa dirinya sudah tidak lagi memiliki kewajiban mengurusi orang tua. Itu repot itu. Karena sekarang udah banyak, ketika banyak saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga, sudah apa, kemudian dia merasa diri sudah lepas daripada tanggung jawab kepada orang tua. Padahal kan itu harus sampai meninggal pun anak harus masih punya kewajiban. Ya. Nah, kemudian faman ta'adda, ini nggak enak banget ini. Faman ta'adda minnu ustadahu, faman ta'adda minnu ustadahu yukhramu barakatal ilmi. Barang siapa yang kemudian melakukan sesuatu sehingga gurunya sakit, gurunya tersinggung, maka
Allah akan menimpakan dia hilangnya keberkahan ilmu. Jadi yukhramu barakatul ilmi itu yukhramu itu berarti kan terhalang. Artinya keberkahan hidup kita karena mungkin kita tidak hormat kepada guru, keberkahan hidup kita menjadi hilang mungkin karena kita tidak hormat sama orang tua. Kemudian wala yantafi'u bil ilmi illa qalila, dan ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kecuali sedikit. Ya, sampai Imam Syekh Al-Jarnuji kemudian melanjutkan sebuah syair. Ini baharnya bahar munsarih. Bahar munsarih itu wazannya apa ya? Ada yang ingat mungkin? Mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun innal mu'allima wat tabiba kilahuma. Itu yang pas kilahuma. Karena itu menjadi isimnya inna. Isimnya inna itu kan ya tansibul isma wa tarfaul menjadi khobarnya inna, maaf. Tansibul isma wa tarfaul khobar, menjadi khobarnya inna, maka yang pas dibaca bukan kilaihima tapi kilahuma. Makanya di footnote-nya disebutkan. Jadi la'alla shawab adalah kilahuma. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafau tatai tobibaha. Itu yang pas adalah tobibaha. Kenapa tobibaha? Karena syair itu satar awal dengan satar sani harus nyambung, Pak. Ujung penggalan pertama namanya satar, dengan ujung penggalan akhir itu harus sama. Kalau alif alif semua, kalau ha semua. Makanya kita mungkin baca Quran sering kan penggalan ujung ayat sama. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala, atau ma qala, ya, itu kan sama. Wadduha semuanya alif bengkok. Wadduha wal laili idza saja semuanya alif lagina semua. Itu namanya, jadi dalam syair itu satar awal penggalan pertama ujung dengan ujung harus sama. Ya, maka ayah bunda sekalian, uniknya syair itu sampai ada syair itu dari ujung ke ujung hurufnya sama, Pak. Saya kalau disuruh nguji bahasa Arab, calon dosen saya biasanya coba, saya imlakan, antum tulis. Ada sebuah syair, mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullu mawaddatihi tadumu. Itu kalau di ujung mim, mawaddatuhu tadumu likulli, itu kalau saya tulis ya. Pokoknya kalau nulisnya salah nggak sama. Tapi kalau nulisnya tidak sama ya akan salah. Tapi kalau nulisnya sama maka di sini mim, di sini mim. Di sini wawu, di sini wawu. Ya, mawad dal, di sini dal. Tak, di sini tak, di sini tak. Terus saja. Dan kita tidak akan menemukan di dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Itulah dahsyatnya bahasa Arab. Mawaddatu tadumu likulli haulin wa hal kullu mawaddati tadumu. Kalau ayah bunda mau nulis silakan. Kalau nulisnya benar dari ujung ke ujung pasti benar. Yang beda cuma tengah, lam. Haulin itu lam. Lam itu nanti beda. Ya. Sudah setengah 11. Mudah-mudahan paham semua supaya tidak ada pertanyaan. Ya, selanjutnya Ustaz Ali yang terusin lah. Ya. Monggo. Jadi emang syairnya beda-beda ya. Ada tawil, ada rojaz, ada basit. Kalau basit kan enak. Ya bakar tadi faulun, fa'ilun.
Yang paling enak itu ada lagi yang bakar. Apa itu? Yang mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Nanti ada lagi, nanti syairnya ketemu lagi. Jadi beda syair, beda ragam memang. Gitu. Makanya disitulah perlunya ada guru supaya kita bacanya benar. Gitu. Punten, ini yang mungkin bisa sampaikan. Kalau ada hal yang bisa didiskusikan monggo. Ya, kalau mungkin sensitif ya monggo japri aja lah. Jadi itu ya. Mohon maaf, jadi saya tidak menggurui ayah bunda sekalian. Ini sekedar sharing 30 tahun yang lalu saya belajar kitab ini. Ya. Jadi kalau ada bacaan yang kurang pas ya maklum Pak, 30 tahun yang lalu. Usia saya sekarang udah 45. Itu mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Ya. Allahumma ma'afik ila kumit-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suruh duduk lagi. Selamat. Terkait dengan yang disampaikan tadi, saya agak mengerjakan sesuatu yang sunnah, meninggalkan wajib dan mengerjakan sunnah, dan begitu seterusnya. Nah, itu konsekuensinya. Jadi pertama, apakah kemudian itu berdosanya itu meninggalkan wajib, atau berdosanya juga apa yang dikerjakan? Maksudnya hal yang sunnah muakkad tadi menjadi tidak berpahala malah berdosa karena meninggalkan wajib, atau hanya sebatas meninggalkan wajib tapi sudah maknanya dan berpahala. Kemudian kedua, kalau demikian menjadi sebuah keharusan atau tuntutan untuk kita memahami hukum berarti setiap, karena ibarat kita mau sholat kita nggak sah karena air, maka air itu menjadi wajib, menjadi syarat untuk bisa sholat tadi. Sebagaimana kita meninggalkan sesuatu yang wajib untuk mengerjakan itu menjadi dosa. Berarti pengetahuan atau ilmu akan kaitan sunnah ini mubah dan sebagainya itu menjadi suatu keharusan bagaimana itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawabnya pakai usul fikih aja ya supaya cepat. Kalau kita baca tentang bangunan itu ada amrun kharis lazim, ada amrun kharis ghairu lazim. Jadi kalau amrun kharis lazim itu adalah hal yang di luar ibadah, tapi kalau kita mengalaminya batal ibadahnya. Lagi sholat tentu itu kan di luar sholat. Ada juga yang kemudian amrun kharis ghairu lazim, hal yang di luar sholat, hal yang di luar ibadah, yang andai kita melakukan ibadahnya tetap sah, tapi dosanya tetap. Contoh, ada yang berkumandang hari Jumat. Orang yang punya kewajiban Jumatan, transaksi jual beli. Jual belinya dalam mata fikih kan masih sah, tapi haramnya tetap nempel. Atau kita sholat pakai pakaian gosok. Sholatnya sah tapi gosoknya tetap. Itu kalau kita pendekatannya usul fikih. Ya, makanya ada amrun kharis lazim, ada amrun kharis ghairu lazim. Nah, terkait dengan ilmu hal dari 100, ilmu hal itu kan ilmu yang harus kita pahami sebelum beribadah. Kita mau sholat kita paham tentang ini rukun, ya, ini sunnah sholat, ini rukun sholat.
Karena itu kita contoh dalam ini kan ada beda dengan antara fardu dengan rukun beda. Makanya kalau kita sholat adalah arkanus sholat. Tapi kalau wudhu, furudul wudhu beda itu. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam ibadah. Andai kata kemudian ada penyelang, batallah ibadah kita. Sudah takbir, Allahu Akbar. Ada yang noleh, edah, batal. Beda dengan ketika kemudian kita lagi wudhu. Kita lagi wudhu pas musaf muka, ibu kita manggil. Kemudian kita jawab, iya Bu, sebentar ya Bu, saya lagi wudhu. Wudhunya tetap jalan. Itu maksud saya. Makanya fikih itu luas, beda antara contoh nafal, nadab, mustahab itu kan beda kemenangannya. Kita tahu itu beda. Lazim, hakmun, wajib, fardun. Apalagi nanti beda mazhab. Imam Abu Hanifah menyamak wajib itu sama dengan kita sunnah muakkad. Nanti kan beda lagi, nanti beda mazhab kan lagi. Jadi makanya ilmu hal itu adalah ilmu yang harus kita pahami sebelum kita beribadah. Makanya pantas Sayyidina Umar itu selalu mengatakan, jangan dulu masuk pasar untuk bisnis sebelum engkau paham dulu fikih muamalah. Kalau sekarang kan dagang aja dulu, ilmunya mana nanti. Harusnya paham itu. Itu namanya ilmu hal. Maka ilmu hal itu berarti wajib. Kita mau sholat, Fatihahnya belum hafal, Fatihahnya dulu. Walaupun mungkin kita ambil mazhab Hanafi kan enggak, dengan dalil pakar umat ayat Quran kan. Ya, Fatihah itu bukan rukun sholat, tapi itu kan nanti terlalu jauh. Jadi ilmu hal itu penting bagi kita. Kita mau apa? Kita mau bisnis apa? Itu harus paham. Ini GoPay itu boleh atau tidak? Ini dropship itu boleh atau tidak? Shopee Paylater itu boleh atau tidak? Karena saya begitu di kampus kan emang saya ngajarin itu mahasiswa itu. Ya, terkait boykot itu benar atau tidak itu kan terkait tadi al-muqatta'at tijariyah, al-muqatta'at iqtisadiyah itu kan penting dibahas untuk kekinian supaya kita tidak ikut-ikutan. Itu yang saya rasa. Mohon maaf kalau kurang puas. Saya cukup dengan usul fikih aja. Nanya. Pak Dokter nanya apa Pak Dokter? Ini kayak lagi sidang tes. Ini tadi kalau ingat lagi masalah syair, saya sebenarnya belajar lintas dengan syair cuma pada Allah yang terlalu suka gitu kan. Karena saya pikir kalau belajar syair kayaknya bagi saya itu terlalu bermakna beda ya. Tapi lagi-lagi kembali kepada tujuan kita dan sebagai pemimpin seperti apa yang ingin saya coba Ustaz dalam masalah yang tadi ujung sama ujung itu sama. Saya teringat waktu itu ada yang mengatakan dalam Al-Quran juga ada ya. Misalnya dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman bahwa kita fakir kalau kita awalnya hilangkan itu dari ujung-ujung sama-sama bawah Rabbaka fakir. Jadi kalau kita tulis Rabbaka fakir itu ujung dari ujung pertama sampai ujung akhir itu bawah. Itu apakah memang meyakini Al-Quran itu puncaknya hujan dari kebiasaan itu seperti apa sih hubungannya dengan syariat kita ada sebuah ya yang jelas Quran bukan syariat. Quran itu bukan ilmu pengetahuan. Saya pahamnya Quran itu bukan ilmu pengetahuan, tapi Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Kemudian Quran itu bukan syariat. Tapi kalau saya pernah ada kita tentang Tudul Jumat 1040 ada asumsi mungkin zaman makmur yang cuma 300 sekian tahun untuk kalau memang di babal itu ada dan namanya ta'lifah. Jadi ta'lifah itu adalah habis dimasukkan ke dalam syariat boleh atau tidak. Kan di sini nanti ada Imam Syafi'i mengatakan
hadis atau Quran boleh dimasukkan syairnya pun jangan dibaca Quran. Jadi kalau kemudian itulah makanya kemu'jizatan Al-Quran itu ya disebut salah satunya dari susunan katanya. Maka semakin kita menggali Al-Quran, kan semakin kita jadi berada di apa katakanlah di samudera ilmu. Jangan gara-gara mungkin kita baru satu versi contoh Imam Asy'ari, kemudian kita menyalahkan teori yang lain contoh Imam Asy'ari yang membaca contoh akhir dibaca al-akhir, al-Quran dibaca al-Fiqh. Ya kemudian beliau mungkin kalau Imam Asy'ari baca hasaba, ayat sabah ada juga ayat sibah itu kan bagian dari ilmu Quran. Jadi di sini makanya saya katakan Quran itu adalah bukan ilmu pengetahuan dari sumber atau yang beliau ilmu pengetahuan. Dan Quran itu bukan nasyid, tapi boleh kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i kita mengambil satu petikan dalam Al-Quran dalam hadis kemudian masuk ke dalam syariat. Yang penting jangan diniatkan. Makanya kalau kita niatnya berdoa dan kita tidurnya beda dengan kalau itu diniat Quran. Diniat tilawah Quran kan beda hukum. Ya surah Al-Baqarah 201. Membunuh mayatnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu contoh itu bagian daripada itu keluasan Al-Quran itu sangat dahsyat. Tidak ada itu dalam bab ilmu. Di mantek juga ada sebenarnya mantek di ilmu mantek. Kemudian di ilmu balaghah juga ada. Karena balaghah kan terkait dengan syariat, terkait dengan syariat. Cuman ya itu karena sudah berlalu 30 tahun yang lalu sekali. Jadi kadang-kadang mengingat kembali. Makanya saya habis bilang, ya sudah saya lihatnya nostalgia aja. Saya lihat 30 tahun yang lalu saya baca ulang. Itu yang saya maaf, tidak kurang pas. Mudah-mudahan cukup. Sudah. Karena tadi udah salam berarti sudah.